Oke, halo semuanya. Hari ini aku akan membahas mengenai berbicara di atas panggung atau di depan banyak orang gitu ya. Kemarin kita udah sharing-sharing, tanya-tanya jawab seputar tema ini, dan tema ini mungkin bisa ngebantu kalian, misalkan sebagai mahasiswa bisa ngebantu kalian dalam berpresentasi, kemudian membantu kalian misalkan menjadi seorang MC, disuruh menjadi seorang MC atau menjadi uh, pembicara di atas panggung gitu ya. Oke, nah bagaimana perasaan kita saat diminta untuk bicara di atas panggung atau di depan banyak orang? Pasti kita nervous ya. Kalau kita nggak siap pasti kita nervous, deg-degan, takut gitu, takut salah ngomong ataupun takut salah bertindak, takut malu-maluin gitu ya. Nah, hal ini adalah hal yang wajar. Hal ini disebut dengan demam panggung. Demam panggung ini ada banyak banget nih. Ada seperti bingung atau ngeblank saat diminta untuk maju ke depan, kemudian pusing, mual, lemes, letih, lesu tuh 5M tuh. Kayak kekurangan darah, pokoknya bisa aja menjadi salah satu contoh dari demam panggung. Nah, biasanya kalau saya itu kalau demam panggung saya sakit perut, tiba-tiba mendadak sakit perut gitu. Dan itu adalah hal yang wajar. Nah, kita mau mengatasi nih atau mau mengurangi demam panggung tersebut ketika kita ada di atas panggung atau di depan kelas berbicara di depan umum begitu ya. Nah, di sini ada tahap persiapan. Ada 5 poin yang saya fokuskan gitu ya di dalam tahap persiapan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah persiapan materi, kata-kata atau informasi penting yang akan dibicarakan. Tentunya ini akan sangat-sangat mempengaruhi ya. Ketika misalkan kita sebagai mahasiswa kita pingin presentasi di depan kelas, pasti kita menyiapkan sebuah materi, nyiapin PPT, nyiapin informasi-informasi seputar apa yang akan kita bahas, topik-topik apa saja begitu. Kemudian kita misalkan menjadi seorang MC, kita kulik rundownnya nih, daftar acaranya, acara apa sih sebenarnya, kemudian dari awal sampai akhir kita tuh harus ngomong apa aja sih. Nah, kemudian misalkan kalau menjadi seorang MC kemudian ada kata-kata sambutan, kita pelajari ibu ini sebagai apa, sebagai dosen apa atau jabatannya gitu disebutkan. Nah, yang kedua itu adalah latihan vokal. Latihan vokal tuh A, I, U, E, O. Nah, itu biar mulut nggak kram. Biasanya kalau kita jarang untuk ada di depan panggung gitu, kaku nih mulutnya. Terus kalau kaku biasanya salah ngomong, gagap. Nah, latihan vokal nih perlu banget. Kemudian yang ketiga itu adalah latihan. Nah, latihan penting banget. Biasanya kalau di sini saya kasih kurungan gitu ya di depan cermin. Ini latihan biasanya lebih enak tuh di depan cermin, karena ketika di depan cermin kita bisa melihat diri kita. Misalkan kita mau melakukan gerakan ini atau berbicara ini, ada kesalahan gak ya ketika kita bergerak atau berbicara seperti ini gitu. Jadi ketika ada kesalahan kita bisa langsung mengoreksinya. Nah, yang keempat adalah mewing. Mewing ini adalah senam lidah gitu. Kalau tadi A, I, U itu untuk mulut gitu, rahang, mewing adalah untuk lidah. Nah, lidah kan juga berperan penting ketika kita berbicara. Kalau lidahnya kaku, sama kayak tadi, bisa jadi salah ngomong atau intonasinya kurang tepat ketika kita ingin berbicara sesuatu yang harusnya nadanya ceria atau sedih atau
semangat. Nah, kita salah mengintonasikannya, nah itu kan jadi kurang cocok gitu ya. Mewing itu adalah senam lidah. Nah, senam lidah itu bisa kita lakukan dengan meletakkan pangkal lidah di atas langit-langit mulut. Itu ditahan beberapa lama, kemudian dilepas lagi. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Kemudian ada yang kedua itu adalah dengan menonjok dinding mulut dengan menggunakan lidah. Nah, itu juga salah satu contohnya. Dan jadi ini diulangi beberapa kali agar lidah kita lebih lentur gitu ya, nggak kaku. Nah, yang kelima adalah latihan lelucon sederhana. Misalkan kita ada di sebuah acara informal seperti acara band-bandan atau acara konser atau acara ulang tahun temen gitu yang bersifat nggak ada jabatan di antara aku dan kamu atau aku dan kita gitu. Nah, kita bisa menggunakan lelucon-lelucon sederhana. Kita udah nyiapin lelucon-lelucon yang cocok dimasukin di tahap apa. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah ada tahap persiapan, ada juga tahap di atas panggung. Tahap di atas panggung inilah ketika kita udah di atas panggung, kemudian hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan juga gitu. Nah, yang pertama ini adalah jangan lihat penonton terlalu lama. Nah, ini cocok untuk kalian yang takutan ketika ada di depan orang banyak, terus jadi panik, ngeblank. Nah, usahakan nggak usah terlalu lama ngelihat audiens, penonton. Kita bisa alihkan dengan melihat benda mati yang ada di depan, jauh di depan kita. Nah, itu bisa dijadikan alternatif ketika kalian lagi deg-degan parah nih, nervous gitu. Kemudian yang kedua adalah senyum dan ekspresi wajah. Nah, senyum ini adalah bahasa universal di mana ketika kita senyum kita memancarkan sesuatu yang positif, sesuatu yang ramah gitu. Jadi kalian kan misalkan ada di depan gitu, pasti kan ditonton oleh banyak orang gitu. Kita harus membawa mood yang baik, aura yang positif. Nggak mungkin kita ngasih kita lagi bad mood kita tunjukin di depan, karena itu nggak mungkin banget. Nanti audiensnya bisa menyerap aura tersebut gitu. Jadi kita harus memberikan aura yang positif dan ditambah dengan ekspresi wajah yang ceria. Ketika misalkan kalian menjelaskan sesuatu yang bahagia, jelaskan dengan ekspresi yang bahagia, yang ceria gitu. Tapi ketika ada sesuatu, misalkan menjelaskan sesuatu yang mengecewakan, misalkan kalian membacakan sebuah artikel atau berita mengenai bencana alam, ekspresikan bahwa itu adalah sesuatu yang bukan menyenangkan gitu, prihatin, bagaimana ekspresi prihatin begitu. Jadi disesuaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah gunakan gerakan tangan seperlunya. Yes, gerakan tangan itu juga sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dapat kita jelaskan kepada audiens. Misalkan kita mau menjelaskan sesuatu yang bundar, nah kita bisa menggunakan gerakan tangan kita membentuk bundar gitu, lingkaran. Atau misalkan mau menunjuk saya, ditunjukkan dengan menggunakan tangan saya. Kamu gerakan tangan menunjuk ke arah kamu, ya seperti itu. Jadi gerakan tangan itu juga sebagai suatu komunikasi yang dapat dicerna gitu ya, dan itu menambah suatu informasi agar lebih jelas. Kemudian yang keempat itu adalah ketika menjadi MC, bicaralah dengan lawan kalian itu jangan sampai terputus. Misalkan kalian MC atau presentasi nggak sendirian, ada orang lain. Nah, usahakan itu jangan sampai topik itu terputus, apalagi ketika kalian menjadi seorang MC. Nggak mungkin dong di depan panggung ada penontonnya terus kalian diem-dieman, bingung nih mau ngomong apa. Carilah topik-topik yang menurut kalian tuh menarik, kemudian topiknya itu sesuai dengan acaranya gitu.
Biasanya kalau seorang MC itu untuk hal seperti ini agar topiknya tetap berlanjut itu adalah membangun chemistry di antara keduanya gitu. Jadi bisa saling tektokan gitu. Nah, ataupun misalkan selagi presentasi usahakan pembagian kalian dalam presentasi itu sudah jelas. Jadi ketika ingin melanjutkan ke topik selanjutnya itu udah tahu nih siapa yang mau ngomong. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keempat, nah ini berdiri. Cara berdiri ketika di atas panggung itu harus tegap, jangan letoy, jangan nunjukin kalian males gitu, harus tegap. Kayak tegap tapi santai gitu. Jangan tegap banget, ntar dikiranya mau pas skip ya kan. Tegap, santai, dengan senyuman gitu. Tangannya biasanya kalau kalian gak megang mic, bisa tangannya di depan perut gitu ya, tangannya sambil mengatuk keduanya, atau di samping pinggang gitu, tangannya itu juga bisa agar menunjukkan sopan aja, bahasa tubuh yang lebih sopan. Kemudian di saat di atas panggung kita sesuaikan diri dengan acara, jangan sampai kalian petakilan di acara yang formal gitu. Ketika di acara lulusan wisuda kalian jadi MC atau jadi pengisi sebuah apa kata sambutan gitu ketika kalian menjadi ketua panitia acara wisuda gitu. Terus kalian bertingkah ketawa ke TV di atas panggung, kan nggak cocok, nggak sesuai acaranya. Tapi kalau misalkan itu acara ulang tahun temen, kalian jungkir balik pun kalau menurut teman-teman kalian itu lucu, ya it's okay banget gitu. Jadi menyesuaikan diri sesuai dengan acara. Biasanya kalau saya itu menyebut diri dengan bunglon gitu, bisa mengubah diri sesuai dengan acaranya gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini saya ingin memberikan teknik dasar berkomunikasi di atas panggung. Yang pertama itu adalah cara megang mic, kedua itu berbicara, dan ketiga itu cara berdiri. Kita langsung aja ke topik pertama, yaitu adalah memegang mic ya, gitu kan. Nah, yang pertama adalah jika menggunakan mic kabel, jangan memainkan kabelnya. Kita kan jadi pusat perhatian di sana ya. Kalau kita mainin kabel, nah itu jatuhnya kita bukan sebagai pemimpin acara atau yang memandu acara, tapi kita sebagai kabelis ya kan, nggak etis gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan itu menggunakan kabel, diusahakan kabelnya biarin terurai begitu. Kecuali kalau kabel itu geser dikit mati gitu, rusak tuh, biasanya harus diposisikan dengan kondisi yang benar baru bisa tuh mic tuh. Nah itu nggak apa-apa kalau itu, kalau situasinya seperti itu. Tapi kalau misalkan micnya nggak rusak, jangan mainin kabel. Biasanya orang yang mainin kabel ini biasanya orangnya gugup, takut jadi kelihatan. Nah kayak gitu. Yang kedua ini jangan megang mic dengan pegang mic dengan satu tangan, jangan dua tangan. Nah, kenapa? Karena satu tangan mic itu untuk megang mic, dan satunya ini biasanya memegang informasi penting, misalkan kayak cue card ataupun contekan informasi ketika ingin presentasi, ataupun nama-nama jabatan orang yang harus disebutkan tapi kita nggak hafal. Nah itu seperti itu. Ataupun misalkan kalau menggunakan dua tangan tuh kurang etis. Kenapa? Karena biasanya yang menggunakan mic terus memegangnya dengan kedua tangan itu adalah biasanya anak kecil yang baru megang mic gitu, takut jatuh. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita mengurangi hal-hal yang tersebut dan biar enak dilihat gitu kan. Yang ketiga adalah meletakkan mic di depan mulut dengan kemiringan 45 derajat dan sejauh 5-10 cm. 45, kenapa 45? Kenapa enggak 50? Ya, 45 ini adalah posisi yang pas, karena dengan posisi ini senyum kita tetap bisa terlihat, nggak ketutupan sama mic gitu kan. Pasti kan ada orang yang megang mic tapi nutupin wajah kita, jadinya
wajah kita separuh mic, bukan separuh aku gitu. Dan kenapa harus sejauh 5-10 cm? Itu adalah jarak aman agar pengguna mic selanjutnya tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena kita kan nggak tahu nih kan, air liur kita kan muncrat tuh di situ. Jadi agar lebih enak aja ketika orang lain ingin menggunakan mic, dia nggak bau gitu kan. Nah, jadi jarak segitu adalah jarak aman. Nah, yang kedua ini adalah topik berbicara. Ada 5 poin di sini. Yang pertama itu adalah kalau berbicara itu jangan terlalu cepat. Berbicara cepat tuh nanti orang bingung ngomong apa. Belum tentu bicara cepat artikulasinya baik atau bahasanya baik gitu. Lebih baik santai, pelan-pelan tapi dimengerti oleh semua orang gitu. Nah, misalkan kita menjadi sebuah MC, kita lihat partner kita, jangan sampai kita yang terlalu cepat dan partner kita terlalu lambat gitu. Kita harus menyesuaikan agar itu terlihat serasi gitu. Nah, yang kedua ini adalah jangan so asik. Nah, tadi yang saya bilang adalah belajar lelucon sederhana. Kalau leluconnya itu hanya diketahui oleh kalian sendiri, itu jatuhnya garing. Jadi belajarlah lelucon sederhana yang sekiranya semua orang itu tahu lelucon itu, tapi tetap lucu ketika dibawakan gitu. Nah, yang ketiga adalah bertindak sesuai tema acara. Tadi saya udah ngejelasin bahwa kita lihat nih acaranya informalkah atau formalkah. Ketika memang itu informal, kalian boleh ngelucu, boleh melakukan hal-hal gila, boleh melakukan hal-hal yang biasa kalian lakukan. Tapi ketika itu adalah acara formal, bersikaplah sopan, profesional begitu. Jadi harus sesuaikan ini acara apa dan saya harus bagaimana begitu. Yang keempat adalah mengajak penonton untuk berinteraksi. Biasanya interaksinya ini kalau secara offline ya gitu, misalkan ada acara musik gitu, acara konser, biasanya si MC akan melakukan jargon, misalkan Music 2021. Nah, nanti ada jargonnya apa-apa aja. Nah, kayak gitu tuh sering banget dilakukan oleh MC atau pembawa acara gitu. Nah, itu agar penonton itu merasa terlibat gitu. Dan biasanya ini jadiin semangat si penonton balik lagi. Nah, yang kelima ini adalah jangan terlalu terpaku pada PPT atau daftar acara. Nah, ketika kalian presentasi, tentunya pasti dosen-dosen udah sering banget bilang bahwa PPT itu hanya sebagai media untuk pengingat gitu ya, bukan sebagai media membaca, karena ini adalah PowerPoint. Jadi yang dibaca hanya poin-poinnya. Kalau dibaca semuanya dari awal sampai akhir, itu namanya Word, MS Word, bukan PPT. Nah, kalau misalkan kalian menjadi MC, jangan terpaku sama daftar acaranya gitu. Kalian bisa ingat poin-poinnya, habis ini apa, jangan sampai terlalu kaku gitu sama acaranya. Oke, nah, poin terakhir ini adalah cara berdiri. Cara berdiri yang tadi itu udah saya bilang, yang pertama tegap, dan yang kedua lihat jangan tegap tapi jangan tegang, santai. Nah, yang ketiga itu jangan menumpuk kaki dengan kaki lainnya. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang menumpuk satu kaki dengan kaki lainnya karena merasa ya mungkin nervous, mungkin juga pegel, harus tegap mulu ya. Nah, itu nggak enak dilihat oleh penonton. Coba deh kalian lihat pemimpin upacara gitu, atau memimpin acara, pasti nggak ada yang namanya menumpuk pada satu kaki. Oke, yang keempat adalah kuasai panggung. Kuasai panggung adalah dengan cara berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sewajarnya aja. Jangan sampai ke kanan terlalu banyak, ke kiri terlalu banyak gitu kan. Ntar kalian hilang dari penglihatan penonton gitu. Audiensnya tiba-tiba kalian hilang, lah ini kemana ya kan, terlalu maju atau terlalu belakang, nggak kelihatan, terlalu ke depan. Nah, jadi dilihat kanan kiri sedikit tipis tapi asik gitu.
Oke, terus selanjutnya adalah sudah habis. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini di Zoom saya mengenai berbicara di atas panggung atau di depan orang banyak. Makasih banyak buat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Thank you.